Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Kita lanjutkan materinya ya. Otot pada manusia. Ada di tema 1, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Kita sudah pernah belajar mengenai fungsi tulang sebelumnya. Tulang tidak dapat bergerak tanpa adanya otot yang melekat. Otot merupakan jaringan elastis yang ada di dalam tubuh manusia. Otot dapat bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi sehingga terjadi gerakan. Kontraksi adalah kemampuan otot untuk memendek dari ukuran semula. Sedangkan relaksasi adalah kemampuan otot memanjang dari ukuran semula. Otot dapat bergerak dengan kesadaran maupun tanpa kesadaran manusia. Gerakan dengan kesadaran berarti gerakan tersebut dilakukan secara sadar dan membutuhkan usaha pada setiap bagian otot. Contoh gerakannya yaitu saat kita berjalan, melompat, memutar, dan mengangkat. Sedangkan untuk gerak tanpa kesadaran artinya gerakan tersebut dilakukan tanpa dipengaruhi oleh usaha manusia. Jadi tanpa kita pikirkan pun dia akan tetap bekerja. Contohnya gerakan pada jantung dan pencernaan makanan. Ada 3 jenis otot pada manusia. Yang pertama otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Fungsi dari otot polos adalah mengalirkan darah pada otot jantung, menggerakkan jantung sehingga jantung dapat berdetak. Otot lurik fungsinya menggerakkan tulang ketika bergerak. Bentuk otot polos memanjang dengan ujung lancip dan memiliki satu inti sel di tengahnya. Coba kalian perhatikan pada gambar ya. Di sana ada satu inti selnya. Kemudian pada otot jantung, bentuknya silinderis dan memiliki cabang. Terdapat inti sel yang letaknya di tengah. Otot lurik bentuknya silindris dengan garis gelap terang. Memiliki banyak inti sel yang terletak di tepi-tepinya. Letak otot polos terdapat pada organ dalam seperti usus, lambung, dan ginjal. Otot jantung sudah pasti letaknya pada dinding jantung. Otot lurik terletak pada rangka atau melekat pada rangka di seluruh tubuh kita. Cara kerja otot polos tanpa kesadaran, otot jantung tanpa kesadaran, dan otot lurik dengan kesadaran. Berarti otot lurik digerakkan dengan usaha kita. Kontraksi pada otot polos sangat lambat dan tidak mudah lelah. Sedangkan otot jantung kontraksinya sedang. Otot lurik kontraksinya sebentar dan sangat mudah lelah. Manusia memiliki otot dengan beberapa fungsi. Fungsi utama otot pada manusia yaitu untuk bergerak. Selain itu, otot juga memiliki fungsi untuk mendukung tubuh, menjaga postur tubuh, dan menjaga suhu tubuh. Fungsi-fungsi otot ini dapat dilakukan jika otot dalam kondisi sehat. Otot manusia berperan dalam gerakan-gerakan yang disengaja. Gerakan tersebut dilakukan secara sadar. Gerakan yang disengaja juga membutuhkan usaha pada tiap bagian otot. Gerakan yang disengaja sering dilakukan dalam aktivitas sehari-hari, misalnya gerak ketika berjalan, membungkuk, memutar, memegang, dan mengangkat. Otot manusia juga berperan dalam gerakan yang tidak disengaja. Gerakan tersebut terjadi secara otomatis, misalnya ketika kita bernafas, gerak pencernaan melalui sistem pencernaan, dan gerakan detak jantung. Otot manusia di dalam tubuh berfungsi untuk mendukung tubuh, terutama otot pada rangka. Saat kita duduk atau berdiri, otot-otot rangka membentuk penyesuaian gerakan dengan memperkuat sendi dan menopang tulang. Otot rangka memegang peran penting dalam menentukan kekuatan tubuh secara keseluruhan dan kemampuan melakukan aktivitas fisik. Jadi, tubuh berada pada posisi yang tepat. Fungsi berikutnya yaitu mempertahankan postur tubuh.
Otot rangka membantu manusia berdiri dan mempertahankan sikap tegak. Otot-otot tersebut membantu menjaga keseimbangan tubuh. Jika kita memiliki otot yang kuat, kesehatan tubuh kita juga akan terjaga. Kita juga bisa melakukan berbagai kegiatan dengan baik. Dengan demikian, manusia bisa melakukan berbagai kegiatan dengan baik. Otot berperan menjaga suhu tubuh secara keseluruhan. Sistem otot dapat merespon dengan baik penurunan atau peningkatan suhu tubuh. Misalnya, saat terjadi penurunan suhu tubuh atau saat kita kedinginan, respon otot akan menggigil. Respon ini terjadi secara tidak sengaja ketika otot berkontraksi secara tepat untuk menghasilkan panas. Otot yang menggigil ini menuntut peningkatan darah dan mengandung oksigen untuk meningkatkan suhu tubuh. Otot membantu kita menggerakkan tulang dan membuat kita dapat bergerak bebas. Namun, kita juga harus berhati-hati ketika sedang beraktivitas. Otot dapat mengalami gangguan jika kita tidak berhati-hati. Salah satu gangguan otot yaitu keseleo atau terkilir. Keseleo dapat menyebabkan rasa sakit dan bengkak pada bagian tubuh yang mengalami gangguan. Keseleo dapat terjadi karena otot kurang siap melakukan gerakan secara tiba-tiba. Keseleo juga dapat terjadi karena adanya paksaan gerakan pada otot. Misalnya, ketika kita terjatuh atau berolahraga. Untuk menghindarinya, kita harus melakukan pemanasan terlebih dahulu. Pemanasan akan membuat otot kita dalam keadaan siap untuk beraktivitas. Macam-macam gerak otot yang pertama, gerak meluruskan anggota tubuh, gerak membengkokkan anggota tubuh, gerak anggota tubuh menjauhi sumbu tubuh, gerak anggota tubuh mendekati sumbu tubuh. Yang kelima, gerak menelungkupkan telapak tangan, gerak menengadahkan telapak tangan, gerak menurunkan anggota tubuh, dan gerak mengangkat anggota tubuh. Kita harus menjaga dan merawat otot kita dengan baik. Ada berbagai cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga dan merawatnya. Yang pertama, kita bisa menghindari kerja otot yang berlebihan, melakukan peregangan, melakukan latihan rutin, meringankan nyeri otot, memenuhi kebutuhan cairan tubuh, dan mengonsumsi makanan bergizi yang bermanfaat bagi otot. Nah, itulah tadi semua materi yang sudah Ibu sampaikan mengenai otot. Untuk mempermudah kalian dalam belajar, kalian dapat menuliskan kembali materi-materi dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran berisi poin-poin penting saja. Ini contohnya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Silahkan dikerjakan tugas-tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.